Astri Veronica Zendrata dengan NIM 222109020. Saya akan memaparkan pembahasan mengenai atau terkait dengan mata kuliah profesi keguruan yang diampu oleh Ibu Yanida Bulele, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Astri Veronica Zendrata. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar profesi keguruan. Yang pertama harus kita ketahui bahwa apa yang dimaksud dengan profesi dan juga keguruan. Tahu apa yang dimaksud dengan profesi keguruan? Nah, yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi merupakan bidang ilmu yang dilandasi dengan keahlian atau keterampilan atau juga kejuruan tertentu. Nah, dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan atau karir yang membutuhkan suatu pengetahuan, suatu keterampilan, dan suatu pelatihan khusus, di mana profesi ini itu biasanya diatur oleh badan atau organisasi tertentu yang menetapkan standar etika dan kompetensi juga kualifikasi bagi anggotanya. Ada beberapa ciri-ciri dari profesi keguruan ini. Yang pertama yaitu memiliki komitmen yang mengharuskan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan lebih daripada mencari keuntungan diri sendiri. Nah, jadi di dalam profesi ini seseorang diharuskan atau harus memiliki suatu komitmen yang mengharuskan bahwa dia bukan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Yang kedua, yaitu suatu profesi itu mensyaratkan orang mengikuti persiapan-persiapan matang melalui jangka-jangka waktu tertentu, di mana suatu profesi ini itu melalui suatu tahap, melalui suatu proses agar dia menjadi ahli di bidangnya. Kemudian harus selalu menambah pengetahuan agar terus berkembang dalam jabatannya. Nah, di mana untuk menjadi ahli di bidangnya, untuk memiliki keterampilan pada bidang tertentu, maka seseorang tersebut harus menambah suatu pengetahuan dan juga menambah suatu pengalaman agar dia memiliki keterampilan di bidang tertentu. Kemudian memiliki kode etik. Nah, memiliki kode etik ini yaitu bagaimana seseorang tersebut memiliki kemampuan intelektual untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian pengertian dari guru sendiri yaitu merupakan seseorang atau banyak orang yang bertugas mencerdaskan kehidupan anak bangsa dari segala aspek seperti intelektual, spiritual, dan emosional, dan masih banyak lagi. Nah, kualifikasi pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang guru itu biasanya minimal itu adalah D4 atau S1 dan juga memiliki angka 4 sebagai ciri-ciri bahwa orang tersebut telah menempuh pendidikan keguruan. Nah, dapat disimpulkan bahwa profesi keguruan merupakan suatu profesi yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, di mana seorang guru itu bertugas mendidik, mengajar, melatih siswa, melatih peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, profesi ini itu memerlukan suatu keahlian khusus. Nah, seorang guru dalam melakukan suatu profesinya itu memerlukan suatu keahlian khusus untuk mengajari suatu peserta didiknya, atau membimbing peserta didiknya. Nah, di mana keahlian-keahlian ini itu bisa didapatkan melalui atau di saat dia menempuh suatu pendidikan dan pelatihan yang intensif dan serta didukung dengan bagaimana keprofesionalismenya yang tinggi yang dimilikinya. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik dari profesi keguruan. Yang pertama yaitu memiliki keahlian dan pengetahuan khusus, di mana seorang guru itu dituntut untuk memiliki skill yang khusus dalam mengajar, skill yang khusus dalam membimbing peserta didik agar peserta didik tersebut termotivasi untuk belajar. Yang kedua yaitu memiliki pendidikan dan pelatihan, di mana dalam profesi guru itu memerlukan pendidikan formal dan pelatihan yang berkelanjutan untuk mengembangkan profesi keguruan, di mana untuk mengembangkan suatu profesi
atau supaya seseorang tersebut, seorang guru, itu profesional dalam bidangnya, maka dia harus menempuh suatu pendidikan untuk mendapatkan suatu pengalaman dan pengetahuan baru. Nah, kemudian memiliki komitmen terhadap tugas. Nah, tentunya seorang guru itu harus memiliki komitmen yang baik tentang tugas-tugas dan tanggung jawab, di mana dia harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam bidang pendidikan. Kemudian, etika dan moralitas, di mana guru harus mematuhi suatu kode etik dan mengatur perilaku dan sikapnya dalam menjalankan tugas. Kemudian, memiliki otonomi profesional, di mana guru itu memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan profesional yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Untuk menjalankan suatu profesi keguruan dengan baik, maka seorang guru tersebut harus memiliki beberapa kompetensi atau kemampuan tertentu yang harus dimilikinya dalam bidang tersebut. Nah, yang pertama yaitu seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini yaitu bagaimana seorang guru itu mengelola suatu proses pembelajaran yang mendidik dan menyenangkan. Bagaimana seorang guru tersebut menciptakan suatu lingkungan kelas yang menyenangkan agar peserta didiknya dapat termotivasi dalam belajar. Yang kedua, yaitu kompetensi profesional, di mana bagaimana seorang guru dapat menguasai suatu materi dan mengajarkan suatu materi tersebut agar peserta didiknya dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh seorang guru tersebut. Yang ketiga, yaitu kompetensi kepribadian. Nah, di mana kompetensi kepribadian ini itu mencakup bagaimana sikap, bagaimana karakter seorang guru tersebut, di mana dia nanti akan menjadi seorang teladan bagi peserta didiknya, di mana bagaimana seorang guru tersebut dapat mencerminkan suatu karakter pendidik yang baik dan dijadikan sebagai teladan oleh peserta didiknya. Nah, yang keempat yaitu kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial ini yaitu bagaimana kemampuan suatu komunikasi, bagaimana seorang guru dapat menjalin komunikasi yang baik terhadap peserta didiknya, menjalin interaksi yang baik terhadap peserta didiknya, juga terhadap orang tua dari peserta didik. Demikian yang menjadi konsep dasar dari profesi keguruan. Saya Astri Falamika Zentate mengucapkan terima kasih.